Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Harapan saya kamu segera pulih daripada sakit yang kamu alami saat ini. Begitupun juga bagi khususnya yang kamu sedang menderita penyakit GERD, anxiety ya. Saya ingin katakan kepada kamu, apapun keadaanmu hari ini, apapun sensasi yang kamu rasakan di hari ini, tetaplah untuk bersemangat ya, kuatkan hatimu, berpikirlah yang positif dan selalu untuk bersyukur ya, karena dengan cara itulah yang dapat mempercepat proses kesembuhanmu daripada penyakit GERD anxiety. Dan kembali lagi bersama saya untuk kita berbagi pengalaman, motivasi dan edukasi seputar GERD anxiety. Kembali lagi, menurut saya ada hal yang positif yang kita bisa dapatkan ketika kita saling berbagi, apakah pengalaman, motivasi atau edukasi. Karena bagaimanapun juga sampai saat ini saya pun masih butuh dimotivasi ya, masih butuh saran, masih belajar banyak mengenai pengendalian diri, mengenai pengendalian emosi. Oleh sebab itu saya selalu mencoba untuk meluangkan waktu untuk membagikan video mengenai pengalaman saya selama terkena penyakit GERD anxiety. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang menurut saya cukup penting, bahkan sangat penting untuk kamu ketahui, yaitu 4 kesalahan yang saya lakukan sehingga saya terkena penyakit GERD anxiety, kemudian memperlambat proses kesembuhan saya. Dan sebelum kita lanjut, kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe, kalian juga boleh like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh bagikan kepada keluarga, kepada kerabat yang sedang mengalami penyakit GERD anxiety, sehingga mereka dapat mengetahui lebih awal apa itu penyakit GERD anxiety, kemudian mereka segera menanganinya, mengobatinya dengan cara yang tepat, dan mereka pun, harapan saya, segera pulih daripada penyakit GERD anxiety. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan mengenai 4 kesalahan yang saya lakukan sehingga saya terkena penyakit GERD anxiety, kemudian memperlambat proses kesembuhan saya. Jadi mengapa saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi video kepada kalian mengenai kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Itu agar kalian tidak membuat kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Khususnya bagi kamu yang masih memiliki gejala-gejalanya saja, ataupun bagi kamu yang sudah terkena penyakit GERD anxiety di tahap awal. Itu agar kamu dapat mencegahnya dengan segera dan kamu dapat mengobatinya dengan cara yang tepat. Kesalahan pertama yang saya lakukan yaitu saya tidak mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Namun di sini saya akan mencoba menceritakan sedikit saja ya, awal mula saya terkena penyakit GERD anxiety. Dan mungkin bagi kamu yang sudah menonton video saya sebelumnya ya, di situ saya menceritakan mengenai pengalaman saya awal mula terkena penyakit GERD anxiety. Namun di sini saya mencoba untuk menceritakan sedikit saja agar kalian dapat memahaminya dengan mudah ya. Dan kalian dapat mengurutkan kesalahan yang pertama sampai kesalahan yang terakhir. Saya langsung saja bercerita ya. Saat itu saya sedang mengerjakan laporan pekerjaan. Biasanya kami melakukan laporan itu dengan sangat mudah dan dengan waktu yang singkat. Namun saat itu sistem kami sedang error, sehingga membuat saya mengerjakannya dari pagi hari hingga lembur ke malam hari. Membuat saya kehilangan nafsu makan dan tidak makan siang. Kemudian saya ditawarkan durian ya, saat itu sedang musim durian, dan saya mengkonsumsi durian. Tentu kalian tahu bahwa buah durian itu tidak baik bagi kita yang memiliki gangguan lambung seperti itu, karena memiliki kandungan gas yang cukup tinggi. Saat itu saya terbebon pikiran ya, karena laporan harus dikumpulkan di siang hari. Namun karena saat itu sistem kami kembali lagi sedang error, sehingga saya mengerjakan hingga lembur ke malam hari ya. Dan ada tanggung jawab yang saya uh, harus kerjakan ya saat itu, karena saya harus mengumpulkan data ya setiap customer,
data berupa value seperti itu ya. Dan saya harus mengerjakannya dengan hati-hati sehingga setiap data customer atau setiap data toko yang ada saya dapat kumpulkan dengan benar ke kantor seperti itu. Dan saat itu saya juga sedang mempersiapkan pernikahan saya ya, sehingga membuat saya menjadi terbeban pikiran ya saat mengerjakan laporan itu, dan saya mengalami stres yang berlebihan. Singkat cerita, keesokan harinya badan saya sudah merasa tidak enak ya, atau saya merasa tidak nyaman. 5 hari ya semenjak saya melakukan laporan pekerjaan itu yang membuat saya stres yang berlebihan. Saya masih turun kerja seperti biasa ya, pagi hari kami briefing dan pulang kerja di malam hari seperti itu. Namun semakin hari kok saya semakin merasa tidak baik kan seperti itu ya. Badan saya semakin merasa tidak nyaman, seperti sensasi keleyengan, tremor atau gemetaran begitu ya. Kemudian seperti nafas pendek, seperti mau pingsan seperti itu ya. Ada perasaan takut mati seperti itu. Hingga akhirnya di hari yang ke-6 ya, saya turun kerja dan saat itu kami sedang briefing dan saya izin untuk pulang karena saya tidak enak badan. 3 hari berturut-turut setiap kami briefing saya selalu izin pulang ya begitu. Hingga akhirnya singkat cerita saya langsung berobat ke puskesmas saat itu, dan saya dinyatakan ada gangguan lambung dan diberikan obat ya. Saya melihat obat itu kok sangat asing sekali ya, saya tidak pernah mengkonsumsi obat atau melihat obat seperti ini. Saya biasanya mengkonsumsi obat dari warung ya, tentu kalian tahu. Dan bagi kalian juga yang sudah menonton di video saya sebelumnya ya, awal mula saya sensitif pada bagian lambung atau terkena penyakit lambung itu di 2014 ya. Namun kembali lagi di 2019 ini ya. Dan saya selalu ketika proses terasa panas atau saya merasa pusing seperti itu, oh saya tahu, oh mungkin mas saya lagi kumat, saya langsung ke warung membeli obat. Namun saat itu saya diberikan obat atau saya diresepkan obat ya oleh dokter yang saya tidak pernah melihat sebelumnya, dan membuat saya tidak mengkonsumsi obat itu ya. Jadi kesalahan saya yang pertama yang perlu kalian ketahui ya, ketika kalian berobat dan diresepkan obat, kalian harus mengkonsumsinya dengan benar ya, dan kalian harus mengkonsumsinya sampai habis. Namun saat itu saya hanya mengkonsumsi kalau nggak salah cuma satu saja, dan selanjutnya saya tidak mengkonsumsi lagi ya. Artinya saya mengabaikan, mungkin ini penyakit saya ini sembuh dengan sendirinya ya. Dan ini pembelajaran yang sangat penting untuk kalian ketahui ya, agar kalian dapat mencegahnya ya segera. Dan kesalahan ini saya yang kedua yaitu saya mengurut ya di bagian perut ya. Mengapa saya mengatakan itu kesalahan? Karena saat itu saya sedang diurut ya, sebadanan. Saya diurut bagian punggung, bagian kaki, bagian lengan, dan bagian perut ya. Dan saat itu saya diurut dengan cukup keras ya. Bagian perut ditekan hingga sampai ke bagian ulu hati, ditekan berkali-kali dengan sangat kuat sampai saya merasa kesakitan ya. Kemudian setelah saya diurut itu, sore harinya ya, langsung sore harinya itu, pagi harinya saya diurut dan sore harinya kok saya langsung seperti sesak begitu ya, merasakan nafas pendek dan sesak ya. Saya tidak mengalami gangguan sesak ini sudah lama ya, dari 2014 itu saya mengalami sesak. Namun setelah itu di 2019 saya tidak memiliki sesak ya, namun kok setelah saya diurut itu saya langsung seperti sesak gitu ya, sesak nafas. Singkat cerita, badan saya tidak karuan, saya keleyengan, ada perasaan takut mati, mohon maaf ya, saya muntah, mual, pokoknya perasaan saya tidak karuan ya. Padahal di hari-hari sebelumnya, sebelum saya diurut itu,
saya masih baik-baik saja atau saya tidak sesak nafas ya. Singkat cerita, saya langsung dilarikan ke UGD, ke rumah sakit. Kemudian saya dirawat oleh perawat saat itu. Kemudian saya nyatakan untuk rawat jalan saja, nanti diresepkan obat begitu ya. Namun saya bersikeras karena saya merasakan sesak, artinya saya membutuhkan oksigen begitu ya. Sehingga saya akhirnya ngotot untuk rawat inap. Dan saya rawat inap saat itu sehari semalamnya, dan besoknya saya pulang ya, rawat jalan saja. Kemudian saya kembali lagi diresepkan obat ya, karena belajar dari pengalaman saya yang pertama, yang saya tidak mengkonsumsi obat itu dengan benar, atau saya tidak mengkonsumsinya sampai habis. Jadi obat daripada rumah sakit itu, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya benar-benar mengkonsumsinya ya, sampai habis ya, dengan teratur. Sampai obat itu habis begitu ya. Singkat cerita, setelah obat itu habis, saya tidak pergi kontrol lagi ya, padahal saya diberikan surat rekomendasi atau rujukan untuk kembali kontrol ke rumah sakit tersebut ketika obatnya sudah habis ya. Jadi kesalahan saya yang ketiga yang perlu kalian ketahui, yaitu saya tidak rutin kontrol seperti itu ya. Singkat cerita, saya membiarkan saja ya, dengan mengandalkan diri saya, nanti paling sembuh dengan sendirinya. Toh obat dari rumah sakit sudah saya konsumsi sampai habis begitu ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga hampir 1 bulan saya tidak mengkonsumsi obat lagi, atau saya tidak pergi kontrol lagi begitu ya. Singkat cerita, saya merasakan kok semakin tidak membaik. Saya merasakan kok semakin parah begitu ya, tidak karu-karuan sensasi yang saya rasakan. Hingga akhirnya saya kembali memutuskan untuk ke puskesmas ya. Setelah 1 bulan itu saya tidak mengkonsumsi obat. Saya mengandalkan diri saya saja, nanti paling sembuh dengan sendirinya. Dan akhirnya saya kembali ke puskesmas. Kembali saya diberikan obat tersebut dan saya konsumsi sampai habis. Obat itu habis, saya tidak kontrol lagi. Ya, padahal dokter mengatakan jika kamu merasa tidak baik kan kembali datang lagi ya, untuk kontrol seperti itu, atau mengecek perkembangan lambung saya seperti itu ya. Namun saya selalu mengabaikannya. Jadi ini catatan penting bagi kamu ya. Kamu jangan sekali-sekali tidak rutin kontrol, atau kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Ya, karena bagaimanapun juga kita butuh yang namanya obat begitu ya. Di samping kita melakukan 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup yang sehat, kita juga harus mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Singkat cerita, saya tidak rutin kontrol begitu ya. Saya ke puskesmas lagi, obatnya habis, saya diamkan lagi, saya tidak kontrol lagi. Dan singkat cerita, 4 bulan atau 5 bulan saya hanya fokus mengurusi lambung saya saja. Saya sudah banyak mengkonsumsi obat herbal inilah, melakukan cara inilah, melakukan cara itulah, mengkonsumsi obat herbal siap saji dengan harga yang cukup mahal begitu ya per botolnya, berbotol-botol saya sudah konsumsi. Saya bahkan sampai mengkonsumsi minyak olive oil ya di setiap makanan saya. Kemudian singkat cerita, saya dirujuk ke psikiater ya. Jadi selama 4 bulan atau 5 bulan itu saya hanya fokus kepada lambung saya saja, dan hingga akhirnya saya dirujuk kembali lagi ke psikiater. Dan kesalahan saya yang keempat, yaitu saya tidak segera, atau saya tidak mengetahui ya bahwa saya ada gangguan pola pikir, atau saya tidak mengetahui kalau penyakit GERD itu ya. Dan saat itu pun saya masih belum mengetahui apa itu GERD ya, saya yang mengetahui MAH begitu. Rupanya penyakit GERD itu akan disertai oleh anxiety disorder, akan dibarengi oleh panic attack, atau kita akan mengalami psikosomatis seperti itu ya. Singkat cerita, ada penolakan dalam diri saya karena saya kok dirujuk ke psikiater ya. Saya merasa saya baik-baik aja kok, pola pikir saya baik-baik aja, padahal saya stres yang berlebihan
karena kok penyakit lambung saya selama 4 bulan atau 5 bulan itu kok tidak kunjung sembuh ya. Saya sudah mengkonsumsi obat ini, sudah melakukan cari dan itu kok tidak sembuh, sehingga membuat saya menjadi cemas yang berlebihan ya. Saya tidak menyadari ketika saya hanya fokus kepada lambung, di situ anxiety saya meningkat begitu ya. Singkat cerita, akhirnya saya berobat ke psikiater dengan ya sudahlah gitu ya. Artinya penolakan di dalam diri saya itu, saya merasa di dalam pekerjaan ya, bukannya sombong, kembali lagi ya, mohon maaf, dengan segala kerendahan hati ya, saya juga orang biasa begitu ya, saya masih belajar banyak begitu. Namun ini semua karena kasih karunia Tuhan. Di dalam pekerjaan saya selalu mendapatkan jabatan yang baik seperti itu ya, artinya seorang leader. Kemudian dalam hal kerohanian, saya sebagai ketua rohani ya, artinya saya tidak menyadari bahwa kok bisa saya ada gangguan jiwa ringan ya, seperti itu ya. Karena ketika kita sudah terkena penyakit GERD anxiety ini, jangankan kita memimpin karyawan, kita memimpin diri kita sendiri pun sudah tidak bisa, kita seperti anak-anak begitu ya. Dan singkat cerita, saya akhirnya terapi obat daripada psikiater. Kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, saya rutin kontrol ya ke rumah sakit jiwa saat itu. Saya semakin membaik begitu ya. Jadi keadaan saya semakin membaik. Beda ketika saya hanya fokus kepada lambung saya. Artinya seandainya saya mengetahui bahwa saya juga memiliki anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan atau serangan panik, mengapa tidak dari awal saja saya mengkombinasikan pengobatan lambung dan pengobatan daripada psikiater ya. Karena saya menanyakan kepada dokter umum dan dokter psikiater, apakah boleh dicampur obat lambung dengan obat dari psikiater? Katanya boleh ya, begitu. Namun ya itulah kesalahan saya keempat, saya tidak mengetahui kalau saya memiliki gangguan pola pikir ya. Jadi mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan. Harapan saya dengan video ini dapat bermanfaat bagi kamu ya. Dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Thank you.